nama saya Marlene Septiana dengan NIM 8040240336. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang enkapsulasi. Enkapsulasi ini seperti mengunci data penting di dalam suatu tempat atau yang disebut dengan kelas, supaya di mana tidak bisa mudah diakses ataupun diubah sembarangan dari luar. Jadi, jikalau orang ingin melihat atau mengubah data tersebut, mereka harus melewati jalan yang telah kita sediakan, yaitu melalui metode atau fungsi khusus. Contoh kode pemrogramannya seperti ini. Jadi misalnya kita bikin kelas akun bank yang punya dua data penting. Yang pertama nama dan yang kedua itu saldo. Tapi dua data ini kita kunci dengan cara dikasih dua garis bawah di depannya. Jadi contohnya seperti dua garis bawah nama dan juga dua garis bawah saldo. Dia memiliki tujuan. Tujuannya itu supaya tidak bisa langsung diubah dari luar. Kalau kita mau melihat atau mengubah data itu, kita harus melewati metode atau fungsi khusus yang telah kita sediakan, yang seperti saya jelaskan tadi. Kalau untuk contoh metodenya seperti ini. Metode lihat garis bawah saldo, di mana kita bisa melihat untuk melihat saldo. Nah, jadi kita tetap bisa akses datanya, tapi lewat cara yang aman dan juga terkontrol, yang melewati metode tadi. Kalau kita langsung akses saldo kayak seperti contohnya akun titik garis saldo, itu salah karena saldonya dikunci atau di private. Jadi kesimpulannya, enkapsulasi itu seperti melindungi data penting di dalam kelas, biar tidak bisa sembarang orang mengubah. Jadi kita hanya bisa melewati jalan resmi seperti metode. Baik, di sini ada contoh penggunanya. Saya akan menjelaskan secara singkat. Yang pertama itu bikin akun bank atas nama Laura. Jadi setoran awalnya ini 100.000. Yang kedua itu ada cek saldo awal, itu pakai lihat garis bawah saldo, buka kurung, tutup kurung. Dan yang ketiga itu ada tambah saldo 50.000, itu pakai setoran, buka kurung, tutup kurung. Kalau yang keempat itu lalu tarik 20.000, itu pakai penarikan, buka kurung, tutup kurung. Jadi untuk semua akses saldo itu lewat metode, bukan secara langsung. Jadi data saldo itu dikunci dan cuma bisa diakses lewat fungsi yang telah disediakan. Yang kedua, pewarisan atau inheritance adalah konsep dalam pemrograman berorientasi objek atau OOP yang memungkinkan sebuah kelas anak atau subkelas untuk mewarisi atribut dan metode dari kelas induk atau superkelas. Artinya, kelas anak bisa menggunakan kembali kode dari kelas induk tanpa harus menuliskannya ulang. Penjelasan kode yang pertama, kelas hewan. Ini adalah kelas induk, semua hewan punya nama dan bisa mengeluarkan suara. Fungsi init atau konstruktor yang digunakan saat objek dibuat. Save nama sama dengan nama menyimpan nama hewan. Fungsi suara, fungsi umum yang hanya mencetak hewan bersuara, nanti akan diganti oleh kelas anak. Yang kedua, kelas kucing atau hewan. Ini adalah kelas anak dari hewan. Artinya, kucing mewarisi semua sifat dan metode dari hewan. Fungsi suara diganti agar mencetak meong, semua karakteristik kucing. Yang ketiga, kelas anjing atau hewan. Sama seperti kucing, kelas ini juga merupakan kelas turunan dari hewan. Fungsi suara diganti untuk mencetak guk-guk. Nah, jadi contoh penggunaannya itu kucing sama dengan kucing atau kitty, anjing sama dengan nama hewan anjing, dogo. Kucing bersuara outputnya itu kitty berkata meong, dan anjing bersuara itu outputnya dogo berkata guguk. Nah, kesimpulannya, kelas adalah hewan dasar atau parent class yang umum. Kucing dan anjing adalah turunan yang punya perilaku khas masing-masing. Konsep ini disebut inheritance, yaitu kemampuan objek untuk berperilaku berbeda tergantung jenisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arka Prawaga dari kelas 02 PS2. Materi ketiga, banyak bentuk. Polimorfisme adalah konsep dalam pemrograman yang memungkinkan objek atau metode untuk memiliki banyak bentuk.
Dalam konteks pemrograman berorientasi objek, polimorfisme memungkinkan satu antarmuka untuk digunakan untuk berbagai objek. Kode programnya akan ada di sini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan. Saya akan melanjutkan materi tentang abstraksi. Abstraksi adalah salah satu pilar utama dalam pemrograman berorientasi objek atau OOP yang memungkinkan Anda menyembunyikan detail implementasi yang rumit dan hanya menampilkan fungsionalitas yang esensial kepada pengguna. Contoh kode programnya seperti berikut. Kelas abstrak, kelas kendaraan dalam kurung ABC.2, def init dalam kurung self, nama titik 2, self titik nama sama dengan nama def bergerak dalam kurung self titik 2. Selanjutnya pas subclass titik 2 mobil, kelas mobil dalam kurung kendaraan titik 2, def bergerak dalam kurung self titik 2, return f titik 2 dalam kurung self titik nama bergerak dengan roda 4 dalam titik di titik koma subclass titik 2 sepeda, kelas sepeda dalam kendaraan dalam kurung kendaraan titik 2, def bergerak di dalam kurung self titik 2, return f petik dalam kurung self titik nama bergerak dengan di kayu. Kode program selanjutnya. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya ialah pemrograman berorientasi objek merupakan paradigma pemrograman yang memodelkan perangkat lunak berdasarkan objek-objek dunia nyata. 4 pilar utama dari pemrograman berorientasi objek, enskapsulasi, pewarisan, polimorfisme, dan abstraksi saling melengkapi untuk menciptakan kode yang lebih terstruktur dan mudah dipelihara. PBO bukan hanya tentang sintaksis, tetapi juga tentang cara berpikir dan mendesain solusi perangkat lunak yang efisien dan berorientasi pada dunia nyata. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada yang kurang dan salah lebihnya kami mohon maafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.